Bangunan pasar yang dibangun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Industri, dan Koperasi Pidijaya banyak yang terbengkalai. Baik toko di Pasar Ikan Lama Ulegle maupun Pasar Sayur Mayur di Ulim yang sampai saat ini masih kosong karena tidak ada yang mau menempatinya. Tak ubahnya bangunan tak bertuan yang cuma jadi tembok tak bermakna. Pasar sayur yang terletak di tengah-tengah Pasar Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidijaya, dibangun pasca gempa Pidijaya tahun 2016 dengan anggaran 1.185 juta rupiah, bersumber dari dana alokasi khusus yang dikerjakan di tahun 2017. Namun sampai saat ini belum ada yang menempatinya. Bahkan beberapa warga pasar yang diklarifikasi oleh Tipikor Aceh TV mengatakan pasar sayur tersebut malas disewa karena lantainya yang terlalu tinggi dan tidak dikelilingi oleh tangga. Jadi pembeli malas memutar-mutar mencari tangga di beberapa titik saja. Hal ini terkesan perancang bangunan alias tim teknis tidak profesional dalam membuat rap sebuah bangunan pasar. Sehingga setelah bangunan selesai, tidak ada peminat untuk menyewa sekalipun lokasinya di tengah pasar. Lain halnya lagi, bangunan kios permanen sebanyak 5 pintu berukuran 4x4 meter per pintu terletak di bekas Pasar Ikan Lama Ulegle, Kecamatan Bandar 2 juga tidak ada peminat untuk menyewanya. Itu juga disebabkan karena terletak kios tersebut di lorong belakang toko lain yang juga merupakan lorong buntu. Sama sekali tidak cocok untuk jualan. Kepala Dinas Perindakop M. Nasir yang sudah beberapa kali dicoba untuk klarifikasi media tapi tidak berhasil karena Kadis sedang tugas di luar kantor dinas. Sementara Sekretaris Dis Perindakop Muslim juga sedang berada di Aceh Barat. Mirisnya lagi, kepergian sekretaris keluar daerah juga tanpa sepengetahuan Kasubag kepegawaian dinas tersebut. Sementara Wakil Ketua DPRK Pidijaya Hasan Basri menanggapi persoalan bangunan pasar di Pidijaya memang dari dulu sampai kini selalu jadi persoalan serius yang mesti dibenahi pemerintah kabupaten. Sebab seluruh bangunan yang dibangun tidak menggunakan tim teknis yang profesional, sehingga bangunan setelah dibangun terbengkalai jadi proyek mubazir. Semua kegiatan yang dibangun APBK, PBA, PBN di Pidijaya harus segera difungsikan. Makanya sebelum dibangun sebuah gedung atau pasar harus ada perencanaan, harus ada master plan, harus ada DID, harus ada tata ruang yang betul. Di mana harapan masyarakat yang dibangun pasar itu? Ini terjadi terbengkalainya beberapa pasar di Pidijaya akibat perencanaannya yang tidak betul, akibat pembebasan lahannya yang tidak betul, akibat pembangunannya yang salah. Terjadilah beberapa bangunan gedung yang terbengkalai. Ada bangunan gedung pasar sayur di Ulim, ada bangunan gedung pasar ikan di Meradua, pasar ikan di Trenggading, pasar rakyat di Trenggading. Begitu juga pasar-pasar lain yang telah dibangun tidak tepat sasaran, tidak tepat letaknya, tidak dapat difungsikan oleh pihak pedagang ikan maupun pedagang sayur. Dengan demikian, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, harus segera difungsikan karena itu adalah uang rakyat yang telah dibangun pasar itu. Pemerintah wajib memfungsikan semaksimal mungkin, harus difungsikan. Kalau tidak difungsikan, ini menjadi temuan BPK dan menjadi imbas ke LHP BPK kita ke depan. Beberapa gedung yang telah dibangun di Pidijaya adalah terbengkalai, tidak difungsikan. Ini menjadi catatan penting dan evaluasi pemerintah harus mengevaluasi, dinas terkait harus berupaya untuk pasar-pasar tersebut difungsikan. Ini itu. Dari Pidijaya, Ismet melaporkan untuk Tipikor.